Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada. Kita akan melanjutkan lagi tentang diskusi produk undang-undang dari Komisi 2 DPR RI, dan kita akan meminta tanggapannya dari Mas Adi Praetno tadi setelah disampaikan oleh Pak Lukman tentang undang-undang Pilkada. Gimana Mas Adi menanggapinya? Jika dibandingkan dengan undang-undang Pilkada sebelumnya, undang-undang Pilkada sekarang yang dihasilkan oleh Bang Lukman dan kawan-kawan di Komisi 2, ini adalah produk undang-undang yang cukup progresif, Mas Wahyu. Kenapa progresif? Misalnya kita bisa cek bahwa sekarang Bawaslu itu memiliki otoritas untuk mendiskualifikasi kandidat ataupun calon tertentu yang itu terbukti melakukan kecurangan, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh Bawaslu pada periode-periode sebelumnya. Yang kedua misalnya yang progresif, itu sangat terkait dengan bahwa seorang petahana dilarang untuk mengganti kepala dinas ataupun menggunakan proyek-proyek pemerintahan 6 bulan sebelum kampanye itu dimulai. Ini langkah progresif. Karena begini Mas Wahyu, ada begitu banyak varian dari money politik itu yang sering kali terjadi. Pertama, apa yang disebut dengan vote buying. Vote buying itu adalah transaksi yang dilakukan oleh kandidat, partai politik, dan tim sukses itu menjelang pencoblosan sehari 2 hari. Itu misalnya termanifestasi dari serangan Fajar, serangan subuh, dan seterusnya. Ada yang disebut dengan pork barrel. Pork barrel ini adalah tipologi yang disampaikan oleh Bang Lukman, bahwa banyak program-program pemerintah yang kemudian dikapitalisasi untuk mendulang suara. Ini saya kira sebuah langkah antisipatif. Nah, model lain dari money politik itu adalah seperti public good, pemberian barang-barang kepada komunitas-komunitas tertentu, seperti komunitas pemuda, kaum agamawan, terus komunitas olahraga, tapi tujuannya adalah untuk mempengaruhi suara. Nah, inilah yang kemudian menurut saya, regulasi yang dibuat oleh teman-teman di Komisi 2 saat ini cukup progresif. Kuncinya adalah bagaimana teman-teman Bawaslu mampu melakukan eksekusi dari sekian banyak varian money politik yang kemudian sebenarnya secara definitif sudah ada dalam undang-undang. Nah, problemnya sekarang, kalau kita mengacu pada hasil pemilu ataupun Pilkada 2017 lalu, temuan money politik kan cukup banyak. Sudah dibawa ke MK, ada sekitar 5. Tapi anehnya gitu ya, dan ini cukup ironis, MK kemudian menolak semua gugatan terhadap money politik. Karena temuan-temuan itu tidak mengandung unsur money politik. Padahal pada saat bersamaan, hampir tiap mau bangun tidur dan jelang tidur, kita akan selalu ngomong tentang bahaya money politik. Itu ada dan nyata, tapi kemudian ketika dikalkulasi sebagai bagian dari pelanggaran pemilu, ini nggak ada. Inilah yang kemudian menurut saya bahwa di tengah regulasi yang juga cukup progresif gitu ya, di mana undang-undang sudah mengatur segalanya, kuncinya adalah bagaimana Bawaslu ini menjemput bola ke bawah, bahwa temuan-temuan masyarakat itu yang sering kali dilakukan oleh banyak paslon, terutama petahana, itu harus dijemput ke bawah. Bahwa ketika menggunakan dana-dana daerah sebagai bagian dari kampanye, itu harus diberhentikan. Berarti peran Bawaslu yang harus dioptimalkan. Harus dioptimalkan. Dan Bawaslu dikasih keistimewaan untuk melakukan itu semua. Diskualifikasi, memberikan sanksi, bahkan juga bisa dipenjara. Dan kira-kira begitu, Mas. Baik. Pak Lukman dan Mas Adi, topik kita malam ini kan Pilkada mewujudkan pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Dan baru-baru ini mengawali 2018, KPK telah menangkap 11 orang kepala daerah yang 4 diantaranya merupakan operasi tangkap tangan ya. Nah, Pak Lukman sendiri melihatnya dan menilainya seperti apa? Apakah beberapa kepala daerah yang sudah menjadi tersangka ini menjadikan uang hasil korupsinya untuk mengganti uang modal kampanye, atau Pak Lukman sendiri sudah punya tindakan antisipasi seperti apa? Ya, inilah implikasi high cost ya, pilkada ini. Kami sebenarnya sekitar 1 bulan menjelang tahapan pilkada ini pernah meminta pimpinan DPR untuk mengumpulkan yang saya bilangkan tadi semua stakeholder penyelenggara pilkada ini. Ya, waktu itu ada usulan dari beberapa teman untuk supaya tidak terjadi kriminalisasi kepada kandidat, maka selama masa kampanye ini tidak boleh ada proses hukum terhadap kandidat-kandidat. Wah, terjadi perdebatan yang panjang ya, di dalam forum itu dipimpin oleh Pak Fadlizon ya, sebagai wakil ketua DPR yang menangani persoalan ini. Nah, yang menolak pertama adalah KPK. KPK menyatakan kami tidak mau kalau disuruh untuk menghentikan proses hukum terhadap kandidat-kandidat yang kami curigai melakukan gratifikasi, penyuapan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian dalam keputusan itu ditolak usulan untuk menghentikan proses hukum kepada kandidat-kandidat. Dan pada saat pertemuan itu ada statement dari Ketua KPK menyatakan ya kami akan jalan terus penegakan hukum ini, yang kemudian diikuti oleh Pak Kapolri. Akhirnya keputusan mengatakan bahwa
tidak, walaupun ada ancaman kriminalisasi, tapi penegakan hukum jauh lebih penting. Ya, oleh sebab itu apapun yang terjadi, ya kalau ada melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, maka hukum harus tegak lurus, ya tegak lurus. Nah, akhirnya kita apresiasi sekarang KPK kenceng ini, ya. Dua institusi hukum ini kita melihat, kita apresiasi. KPK kenceng nangkapin kandidat-kandidat yang melakukan politik pengumpulan uang sebanyak-banyaknya, ya mengizinkan proyek-proyeknya, kemudian akhirnya ditangkaplah oleh KPK. Sekarang polisi juga kenceng bikin satgas. Yang saya dengar mereka akan melakukan operasi politik uang pada saatnya nanti, ya. Artinya kalau ada amplop-amplop yang beredar ditangkap, dan ini bagian dari politik uang dan bisa ditelusuri kan. Kalau ada amplop yang beredar di pagi hari itu kan bisa ditelusuri tuh. Iya, Mana uangnya dari mana fajar. Itu petugas kepolisian lah itu kan yang menyusuri hal-hal yang seperti itu. Ya, baik Pak Lukman. Ya pemirsa, kita juga membuka live interaktif dan dapat berdialog langsung dengan dua narasumber kami, dan di live interaktif tersebut juga bisa melalui line telepon di 02151555111. Ya, halo. Sepertinya terputus ya sambungan teleponnya. Ya, kita akan coba sekali lagi. Halo. Ya, sambungan teleponnya sepertinya terputus, dan nantinya kita akan lanjutkan kembali ya Pak Lukman dan Mas Adi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.